saat saya ingin seperti mereka deh. Karena saya udah tekad dari kecil, saya harus jadi pemain sepak bola. Ini sumbangsi gue pertama buat tim nasional gitu. Terus jadi merinding kan. Wah, makanya Gardo calling nggak pasti. Iya. Mau pilih satu pemain. Ya Peralta. Oh, Peralta. Tuh makan. Nggak apa-apa Tua nggak ayo. tuh? Kan saya tuan rumahnya di Bandung. Nah, iya, benar. bener Benar. Setiap kota punya ceritanya sendiri. Dan Bandung dikenal karena udara yang sejuk, kopi, musik, dan kreativitasnya. Tapi ada satu hal yang tak pernah mati dari kota ini dan selalu menyatukan kota ini. Sepak bola. Di Bandung, sepak bola bukan hanya pertandingan 90 menit. Ia hadir di warung kopi, di gang kecil, di lapangan kampung, hingga menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Di kota ini, Persib bukan sekedar klub. Ia adalah bagian dari identitas. Sebuah kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, gue dan Labib lewat Jiwa Bola berkesempatan untuk datang langsung ke Bandung untuk berbicara bersama salah satu legenda hidup Persib Bandung untuk membahas Persib, regenerasi pemain, dan bagaimana kultur sepak bola Bandung terus hidup dan bergejolak. Wilujeng Sumping di Bandung. Kita sudah sampai di City of Champions, Bandung. Selamat datang Labib. Ya, thank you. Akhirnya gue datang ke kota Bandung Yes. untuk kali pertama setelah 10 tahun. Ya, kita bakal ngapain di Bandung nih, Bib? Kita yang pasti Jalan-jalan. jalan-jalan. Ya. Kita bakal ada wawancara sama Betul, eksklusif ex pemain Persib Bandung. Bisa dikatakan legend juga ya. legend sepak bola Sepak bola Jawa Barat. Indonesia, betul. Sepak bola Jawa Barat dan sepak bola Indonesia. Betul, pemain timnas. Betul. Ya, yang sudah malang melintang dan tentu saja dia adalah seorang striker. Cluenya itu ya. Clue keduanya ganteng. Ganteng. Nah, Striker ganteng legenda sepak bola Indonesia sama Jabar. cakep banget. Siapakah dia? Nanti kita akan temukan jawabannya sebentar lagi. Kita akan jalan-jalan dulu ya. Langsung Yes. aja kita akan mengelilingi kota juara. Kota Bandung. Buat sobat penggibah, ikutin kita terus. Disiarkan secara tidak langsung dari kota juara, Bandung. Dan kita sudah kedatangan salah satu legenda sepak bola Indonesia. Yes. Apalagi ini adalah seorang striker. Cluenya. Cluenya yang Ganteng juga. ganteng yang kita tahu beberapa tahun terakhir kita agak paceklik melahirkan seorang striker. Betul. Nah, kita akan tanya-tanya Betul. gimana kiat-kiatnya ya Menjadi untuk striker. Seorang striker. Cluenya apa lagi, Bib? Kalau yang lo inget dari pemain ini selain ganteng? Pernah main untuk Persib tentunya dan Persita. Persib dan Persita. Itu memorable banget. Kalau gua ingat gol saltonya lawan PSDS Deli Serdang. Oh, kalau gol yang gue inget gol chip ke gawang Singapura. Singapura. Itu juga memorable Itu banget. memorable ya. Dan langsung saja, Langsung tanpa deh. basa-basi, kita sambut Zainal Arif. Halo Kang Abo. Kang Halo, Abo, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Kabar baik. Tapi ini sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kang Abo, ini Yes. kita mau ucapin terima kasih Yes, juga betul, nih betul. sama tempat yang luar biasa ya. Ini adalah Cozy Coffee. Betul, ada di Dipati Ukur ya, Dit. Banyak cabangnya ya. Tapi kita lagi di Dipati Ukur. Yang di Depati Ukur karena cabangnya di Bandung tuh cukup banyak, Bib. banyak Ada banget. di Cimahi. Oh, Betul. Cimahi udah Bandung coret ya. Terus ada di Bekasi. Bekasi itu. Sampai- Ada juga di Jakarta, Indramayu, bahkan sampai Makassar dan ada 18 outlet seluruh Indonesia. Keren. Nah, ini kita juga udah mesen minuman-minuman ya. Ini yang signature nih. Signaturenya apa aja, Bib? Signaturenya ada BKSB, BKSB? yang favorit gua Kosangsu. Kosangsu, kopi, pisang, susu. Itu favorit banget. Iya, sama es koba. Escobar. Satu lagi, dan memang ini tempatnya kita tahu ini nyaman, cocok buat hangout, Buat- bahkan yes. kalau zaman sekarang tuh work from cafe, work from anywhere. WFC-nya di WFC-nya Cozy di Coffee. Cozy, terutama yang di Dipati Ukur juga. Betul, DU tuh enak banget. Betul, DU. DU. Gas Bandung pisan. Lagi nih. DU. Asli, barudak Bandung ya mah Barba. Barba dong. Barba.
Dan langsung aja untuk cari tahu tentang Cozy, Ya. ada promonya juga mungkin nanti langsung Betul. aja kepoin Instagramnya di Cozy Coffee. Nah Ini ini ada nih. Nah, ini langsung ya. nih. Jut. Jut. Nah, Oke. balik lagi, Ya. Kang Abu, Hai. Arif Bongsor. Yes. Bener. Betul. Itu asal muasalnya karena memang badannya waktu kecil memang paling bongsor sendiri atau kumaha? Iya, dulu di kampung itu kalau kita bermain, kebetulan saya itu paling bongsor. Paling tinggi ya? Paling tinggi, paling gede lagi kan. Iya. Wah, Iya. panggilannya Arif tuh. Arif kayak bongsor nih. Gede kan. Ya. Kalau bahasa Garutnya gendut sana. Gendut. Bongsor. Tapi memang dulu perawakannya agak Ya, gempal. agak gempal. Oh. Jadi Tapi udah kalau lah. tinggi sih Iya. memang tinggi ya Kang, untuk ukuran striker ASEAN, Kang Arif sih hitungannya cukup tinggi. Cukup tinggi, Ideal ya. bahkan Ide- ditambah vertical jumpnya juga Nah, tinggi. itu terkenal tuh. Iya. Abo Asal itu mahal. Arif bongsor, jadi udah bongsor. Arif bongsor. Ah, udahlah terlalu beribet mungkin ya. Ya udah Abo aja lah Itu singkat. sejak kapan itu, Kang? Dari kecil, usia 7 tahun. 7 Berarti tahun. udah tinggi itu ya. Iya udah tinggi. Udah tinggi di Udah usia tinggi. 7 tahun. Sengonajam katanya dulu. Iya. Ngonajam. Ngonajam. Sriwijaya tinggi. Ngonajam Ya. tinggi. Tapi memang main bola sejak usia berapa sih, Kang? Ya itu Langsung. pas 7 tahun juga main bola. SSB kan, langsung atau enggak? Nah, tidak seperti sekarang kan. Iya. SSB sekarang marak di mana-mana banyak tuh. Yap. Kalau dulu enggak, kita lebih ke bakat alamnya. Kebetulan depan rumah itu ada lapangan bola. Ingat namanya apa? Every day, pulang sekolah, sebelum sekolah, istirahat sekolah, pasti main bola. Di lapangan depan rumah. Ya, Di Cikajang ya, Garut. Cikajang. Itu lapangan yang menghasilkan banyak pemain itu bukan Kang? Betul, tahu lah. Selain Bu. Kang Arif kan ada Kang Yandi, udah pasti itu. Yandi, Kang ada Giman. Kang Giman. Kang Giman, Kang Nova, Nova Kang Zainal. Yaris Triadi. Oh, Kang Yaris. Iya, betul. Itu di situ semuanya. Wow. Berarti Cikajang nih Cikajang. kayak Tulehunya Jawa Barat. Bisa Iya. dikatakan seperti itu Tulehunya ya. Jawa Barat. Sepakat. Pak, Cikajang Garut. Dan setelah usia 7 tahun main bola, tapi nggak langsung SSB, mulai agak serius ke sepak bola dan tahu kalau kayaknya ini jalan hidup saya sih. Itu dari kapan, Kang? Sebetulnya ada inspirasi ya waktu itu. Ketika Kang Giman pulang ke kampung halaman, dia bermain di klub Pelita Jaya waktu itu. Oke, Pelita Iya, Jaya. ada kan Iya, klub iya. Pelita Bakri dulu. Pelita Bakri. Nah, di situ bermain ketika pulang, dia dari dunia sepak bola kok bisa merubah perekonomian keluarga gitu kan. Iya. Oh, menaikkan derajat keluarga. Menaikkan derajat keluarga Dan udah tentunya pasti. menghidupi keluarga juga. Betul, karena terus terahnya kita memang turun-temurun tuh pasti ada yang namanya pemain sepak bola. Karena gennya tuh gen kuat pemain sepak bola dari keluarga. Iya, betul. Nah, akhirnya ketika dia pulang, terus Kang Uut Kuswendi juga, Kang Adeng Hudaya mereka pulang, wah seneng juga ya. Suatu saat saya ingin seperti mereka deh. Gitu. Karena saya udah tekad dari kecil, saya harus jadi pemain sepak bola. Dan saya harus bisa terkenal, sehingga ketika pulang, orang-orang tahu bahwa Jan Arif sukses menjadi pemain sepak bola seperti om-omnya. Terinspirasi dan terbukti di Iya, tapi memang Cikajang itu kalau bisa digambarkan segede apa sih, Kang? Sampai kenal Kang Giman, Kang Yaris. Iya. Ya kebetulan kalau sama Kang Giman itu kita masih ada keterkaitan keluarga. Oh, dulur. Ya, dulu. Masih family lah ya. Ya, dia kan adiknya bapak kan? Oh, masih sepupu sama bapak. Pantes sama Masih sepupu bapak. tadi bapak. DNA-nya DNA-nya genetiknya kuat. Nah, masih. itu DNA-nya itu. Iya, DNA-nya genetiknya kuat. masih, betul. Dan memang akhirnya setelah mulai main bola pasti kayak kita anak kecil main-main aja dulu ya. Iya. Sampai maghrib baru pulang. Betul, begitu banget. Pulang Dan- sekolah baru Dan main. dan sebetulnya ada apa ya? Ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita petik Ya. dari kejadian itu. Kita kan secara tidak langsung gerak motorik kita itu udah Ya. terlatih dengan sendirinya. Bener Betul. nggak? Secara mental. Terus pergerakan-pergerakan dari dulu juga kita nggak tahu seperti apa. Fisik meningkat. Basic sudah pasti, Pasti. tapi Footwork ya, pasti footwork udah pasti. Tetapi kita secara tidak langsung sudah dituntut tuh. Kalau bermain, kita harus dribbling, kita harus bisa melewati para pemain yang lain tuh dengan cara seperti ini nih. Kita gerakin sendiri tanpa diajarin itu. Nah, makanya ketika berlanjut ke level Profesional. selanjutnya,
Ya sebelum profesional. Oke. Tapi kan ada Amatir ya, Kang? kompetisi Suratin waktu itu. Suratin, kan. zaman kita dulu Sampai Suratin. sekarang juga masih U14 kan. tuh. Iya. U14, U15 tuh. Usia 14-15 ada Haornas dulu kan. Haornas, betul, Nah, Haornas. betul di situ. Ingat. Nah, sekarang Suratin malah gua sekarang yang nge-lead-nya. Kan Iya. seru. Gak berasa ya kan? Nggak berasa. Jadi Kalau- dari Suratin itu benar-benar ketahuan gitu. Oh, seperti ini ya main bola. Kalau ada pelatih yang mungkin waktu itu sudah malang melintang ketika memberikan arahan terhadap kita udah paham. Pelatih maunya seperti ini gini. Oh, udah tahu. Oh, gini latihannya. Oh, gitu latihannya. Langsung kita lap aja. Itu kelebihannya kalau waktu itu zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu itu kita benar-benar dituntut untuk secara langsung berpikir sendiri. Oh, jadi udah dilatih semuanya ya, decision Banyak. making-nya langsung. Decision making, mentality, Iya. semuanya kita udah. Kang, sudah di Sendiri. tahun itu kan nggak ada yang namanya media sosial ya? Ya, nggak ada. Jauh dari media sosial. Jauh. Dan ketika Kang Abo meniti karir dari yang tadi mengikuti Suratin Cup, Ya, Haornas, ya. apa yang Kang Abo lakukan hingga akhirnya bisa dilirik tim kepelatihan saat itu? Karena kalau barometernya para pemain dari daerah, Nah, ini dia. udah pasti kejarannya itu ke Bandung. Oke. Oke. Nah, kebetulan Suratin waktu itu semifinal waktu itu. Kita bermain di Bandung. Kebetulan. Nah, iya, bermain di Bawa Bandung. dari Garut berarti? Persikir Garut. Garut. Ah. Di mana, Kang Siliwangi? Di Siliwangi. Saya ketemu waktu itu Pandeglang ya, ada Tema Mursadat kipernya. Oh, kipernya. Oh, satu Tema- angkatan. Satu Tema angkatan. Nah, Class of ketemu. 80s nih. Yes. Jadi pas begitu di Bandung, tak taunya kan di sana banyak penonton. Yes. Penonton ada sebagian yang nonton betul, Heeh. ada sebagian yang mencari boleh dikatakan Bakat-bakat sekarang ya. scouting lah ya. Talent scouting. Talent Scouting, scouting, ya. mencari. Nah, kebetulan waktu itu ada Denny Samsudin, Oke. pelatih yang sekarang juga masih aktif. Iya betul, Coach Denny Samsudin. Nah, Coach Denny Samsudin melihat mungkin potensi saya. Iya. Nah, diajaklah ke Bandung waktu itu dan langsung ditawari ke Persib waktu itu. Di usia Iya. masih 15 berarti kan? 15-16. Itu 16. Persibnya Persib Junior, junior kan? Tapi yang namanya tekad dari awal ingin segera Heeh. jadi bagian tim-tim besar gitu kan. Ya. Salah satunya orang Jawa Barat pasti tujuannya ke Persib Bandung kan. Pasti, Pasti. pasti itu. Wah, seneng banget waktu itu. Tetapi tidak semulus yang dibayangkan. 5 kali ikut Suratin, 4 kali terpental. Yang kelima baru masuk. Waduh, rezeki banget. Langsung masuk ke Persib Junior saat itu. Enggak juga sih, enggak langsung ke Persib Junior. Justru malah ketika 4 kali gagal, nah ini yang ingin underline sama saya itu. 4 kali gagal. Yap. Nah, kalau mungkin secara tidak langsung mental saya nggak teruji waktu itu. Drop ya? Iya. Selesai saya waktu itu. Tapi karena tekad, kemauan, komit, akhirnya saya bisa ada mungkin bisa dikatakan di top level yang kemarin sempat saya jalankan. Yes. Itulah belajar dari kegagalan, akhirnya Iya. mental kebentuk kan Secara tidak langsung itu. terbentuk. Keren. Oh. Itu. Akhirnya nih cerita sedikit ke jenjang awal profesional Kang. Kita long short story deh. Yes, langsung Langsung story. masuk ke Jadi Persita. Apa Persita? enggak, Persigar waktu itu Persigar ada Porda kan. Oh, Ya, enggak. Sekarang Porprov tuh Olahraga daerah. tetap pekan olahraga daerah itu salah satu menjadi batu loncatan juga. Iya, iya, Betul. iya, iya. Tapi waktu itu kita bermain untuk Kabupaten Bogor. Ya. Nah, yes, betul Kabupaten Bogor. Dan terlihat juga Bakatnya nih. bakatnya sama pelatih dari Bandung. Dan Persib waktu itu tahun 98 ada permajaan. Oh, Saya iya. diajak sama Denny Samsudin juga. Denny iya. Samsudin sebagai asisten waktu itu. Oh, Dan pelatihnya diajak. siapa waktu itu? Yang tim senior? Almarhum Kang Suryamin. Oh, Kang Suryamin. Oke, itu yang Udah nggak Pak Indra lagi ya Kang ya? setelah Pak Indra, Pak Suryamin. Pak Suryamin. Oke. Oh iya. Tapi sebelum itu ya, Kang Abu emang langsung jadi penyerang atau dulu kan ada kita suka dengar cerita pemain profesional dulunya tuh bukan posisi Iya. utamanya atau apakah karena bongsor tadi jadi kiper, Oh. dia tinggi kan? Tapi enggak, kalau udah jadi atlet Mm-mm. itu udah dengan sendirinya ngebentuk, maksudnya enggak bukan atlet pro ya. Ya. Iya. Waktu usia 16 tahun itu Haornas itu udah ideal sih untuk jadi pemain sepak bola. Jadi udah nggak bongsor lagi. Iya nggak maksudnya langsung jadi penyerang. Posisinya saat itu. Dulu zamannya kalau ngobrol itu kiri luar, kanan luar. Oh, itu zaman sayap, dulu. sayap. Kalau sekarang wide midfielder. Wide Ya, midfielder, kiri luar. sektor Oh. Iya. Ya, kayak Flank. gitu. Flank. Oh, dulu Ya. masih 4-4-2 ya kan? 4-4-2. Jadi saya dulu
di sektor kiri ya. Oh, sayap kiri. Sayap kiri. Kan kidal, Iya. kiri dari lahir. Benar. Tidak, kiri dari lahir. Akhirnya kayaknya seru juga sih jadi posisi pemain depan. Kenapa? Karena di posisi sayap saya ambisius banget kan untuk Pengen mencetak ngegolin. gol. Iya. Kayaknya harus berubah posisi deh. Dan pelatih waktu itu almarhum Dede Irawan sih yang memposisikan saya jadi striker itu. Udah, jadi striker aja. Karena egois banget sih main di sayap. Katanya gitu. Iya. Sayap kan harus selain nge-shoot, ngebagi juga. Ngebagi Betul. kan emang sebetulnya tugasnya ke situ kan. Dan Kang Abo kan juga kalau kita lihat gaya mainnya lebih fluid, nggak bukan number 9 yang beneran Ilham Jaya Kusuma gitu. Iya Kan? Iya. benar. Lebih melebar lebih sedikit. melebar. Yes, lebih Mungkin lebih dari melebar, karena 10. kecil sempat mainnya agak sayap, jadi Iya, bisa makanya. main ngelebar juga ya. Pas Saya- di dunia profesional. Saya lebih seneng bermain melebar ya Iya. daripada harus stay di area box. Ya. Oke. Nah, itu kan karakter tersebut ada di diri Ilham waktu itu. Iya makanya. Makanya Ilham Makanya saling aja. melengkapi lah ya kan Kalian ya. melengkapi. Ingat Om Benny waktu itu almarhum pelatih. Iya. Kalau ke si Ilham jangan dikasih ke kaki katanya. Pasti udah kayak apa ya? Kayak tunggul tuh yang kena bola itu udah pasti mental Mantulnya lagi, jauh mantul gitu, lagi. mentalnya jauh. Ramon Tanki. Ramon. Ya. Kalau ke si Arif baru dikasih bolanya ke kaki katanya. Biar nanti dia yang olah bolanya, si Kalau Ilham yang bola daerah lah ya. Iya. Berarti memang tinggal enak masukin Ilham. Iya betul, betul. Ilham. Sebetulnya waktu itu kayak gitu. Iya dan Makanya dia ada top skor 2 kali kan. nah itu. Top skor loh saat itu. Berarti ini kalau boleh saya ambil kesimpulan, selain udah pasti almarhum Benny Dolo Yes. itu salah satu yang berjasa untuk karirnya Kang Abo. Berarti pelatih pertama yang menemukan Kang Abo yang juga mungkin berjasa waktu masih muda siapa Kang? Yang berjasa kalau di kampung halaman almarhum Dede Irawan. Nah, Oke. Ketika ke Bandung Denny Samsudin. ya. Setelah itu baru Om Benny. Om Benny. Om Bendo almarhum. Iya, iya. Dan berarti ini kita langsung ini aja ya, langsung ngomongin waktu di Persita Tangerang. Nah ini soalnya the best Ini moment. betul. Walaupun memang kita tahu Kang Abo ini kan orang Jawa Barat, tapi mau nggak mau masa pengabdiannya tuh panjang di Persita. Persita Tangerang Iya. gitu. Memorable banget lah. Memorable. Ya. Sampai ke sana gimana Kang? Sampai Ya. ke Tangerang. Tetap by prosesnya dari Porda. Porda setelah Porda kan ada PON tuh. Yes. Nah, kita Main di Pon Jabar kan? PON Jabar. Berarti PON Jabar tahun sama 2000. bahasa. Mana. Iya, iya. Tahun 2000. Tahun Betul. 2000. Labib inget banget euy. Wah, inget. Weh. Berarti dia mengikuti ya. Iya, Ikut. kita mah Sik. pencinta- Saya ingat sepatunya Kang Abo waktu di Persita. Apa? Nike yang putih hitam. Iya benar. Tempo. Bukan Total 90, sebelum Total 90. Oh, lama banget. Belum. Iya, Tempo lah. Bukan. Bukan. Sebutannya apa Kang? Nike, Laser ya? Nike-nya waktu itu pokoknya hitam, Ada putihnya juga. putihnya, dan itu aduh Nike. Itu di tahun- Tempo. Tempo kan? Tempo. Tempo ya? Tempo, tapi temponya bukan tempo yang didesain. Iya, bukan temponya Andre Pirlo, bukan. Ah, gitu. Jadi Temponya Tempo. Tempo dulu. Tempo dulu. Iya, Bener. iya, saya sampai sepatunya aja inget. Itu paling enak sepatu. Enggak, saya bukannya ini ya Kang, bukannya ngebaca lagi koran-koran zaman dulu, tapi emang Ingat ya? Inget saat itu. Ingat. Asik, Jadi, luar biasa. tadi Persita PON 2000. Iya Pon, jadi Ilham waktu itu ngajakin tuh. sama Bang Ilham kan sama Ilham kan satu tim di Pon. Hmm. Pon Jabar waktu Pon itu. Jabar. Padahal dia Ah, dari Palembang ya. dia dari Palembang, tapi kan dia lama di Persita. Iya. Kan waktu itu sang senior legenda hidup Persita Tangerang Agus Suparman menjelang masa pensiun. Iya. Lu mau gabung ke sini nggak katanya? Wah, aku bilang ini peluang gede juga nih kalau gabung di situ kan. Ya Bakayung bersambut, diajak ke sana ketemu sama Om Benny Aduh. yang paling menyukai tipe karakter pemain muda. Betul lagi, betul banget. Ah. Betul. Karena angkatan itu kan ada FU15 juga. Nah, 15 itu lucu. dibawa. Setelah gua datang ke sana, Heeh. gua ngomong ke Om Benny, "Om, tahun kemarin saya di timnas 19 sama Firman. Heeh. Udah, gua bawa minggu depan si Firman suruh ke sini." Serius? Itu anak kandung dalam Iya. tanda kutip di sepak bolanya Om Bendo. Betul. FU15. Betul. Dia dari Manado. Manado langsung Iya. Perseman, Manado langsung Dari diambil. Persema, Dari Persema. dibawa ke Persita. Nah, kan potensi Firman juga ketemunya sama Om Benny. Betul. Akhirnya bisa masuk Persema Manado. Iya. Cerita banyak kita. Waduh. Dibawa lah. Ntar gua jadiin lu, si Ilham sama si Firman, gua jadiin jadi pemain tim nasional. Kaget. Sampai sejauh itu ya. Iya, visinya ya. Intuisinya, visinya. Tapi memang
Insting benar. Tiga-tiganya timnas tembus. andalan, memorable. Dan panjang karir timnasnya. Alhamdulillah. Itulah. Keren. Makanya. Alhamdulillah. Ya. Ayo, Ya. yang mana lagi? Persita. Persita. Persita ya. Tapi itu Persita zaman itu sih Sarem. dream team sih. Maksudnya untuk ini Persita ya, Persita Tim Tangerang promosi ya. kan? Iya. Tim promosi. Pemainnya waktu itu, muda. pemain muda dan kita sempat masuk di babak 8 besar waktu itu langsung. Iya. Saya ingat Kang Abo, Kang Ilham, back sayapnya Kang Giman, Kang Kang Uci. Uci, Sanusi. Wah, Itu wah. iya kita Aslinya dikawal siapa ya, sama Kang ya? Demelo, Kang Semelo. CDM. Olinga Tangana, Backnya Katangana. Back. Wah. Oh, kipernya almarhum Bang Aka. Bang Atta, Aka, betul. Bang Aka. Almarhum Bang Aka. Iya, Wah, itu iya. kita nggak diperhitungkan itu. Betul. Ya karena masih banyaknya muda kan. Pemain Yes, tetapi apa coba? Solid di dalamnya. muda. Nah itu. Om Benny bisa. Dukungan LBF, Laskar Benteng Viola juga. Ya, betul. LBV. LBV. Iya. LBV. Betul. Mereka benar-benar luar biasa itu. Memorable banget Kang. di Persita. Berarti main di LG Cup. Main dong, cetak Kalau 3 sekarang gol. namanya ASEAN Club Championship. Oke. ASEAN Club Championship Dia dulu ya, LG betul. ASEAN LG. Yang Shopee Cup sekarang Shopee ya. Cup sekarang Betul. dulu LG LG Cup. Cup. Oh, sponsornya LG karena LG. LG apa nih? LG Cup dulu. Iya, iya. Berarti orang-orang belum main di kejuaraan antar klub Asia, Kang Abu juga Main waktu itu. salah satu pionir kan? Ya, main Di GBK ya saat di itu? GBK. Sempat Tangerang mencetak 4 gol waktu 4 itu. gol di LG Cup. Sekali pertandingan tuh. Kalau tidak salah lawan dari tim mana lupa lagi. India bukan ya kalau nggak salah? Oh, India. masih ada India ya. Ada India. Ada Bayi Cung Butia. Bayi Chung Butia waktu itu Ada, salah iya. satu legenda hidup Iya. India. India, betul Ya, betul. ya, betul. ya. Perempat final ya waktu itu ya Kang ya? Ya, perempat final. Kalau nggak salah tuh lawan tim Vietnam. Kalau Ya. pas tak 4 gol kalau nggak salah ya. Heeh. Tapi pas begitu ketemu tim dari India, Bayi Cung Butia itu memang S itu Bengal. solid. S S Bengal. Bengal. Wah, solid. S Bengal. Itu mereka kan jadi rajanya dulu. Rajanya Di ASEAN. betul. Iya. Rajanya. Orang klub Asia Selatan main di ASEAN saat itu. Betul, betul. Terus tampil bagus duet sama Ilham Jaya Kusuma. Terus dipanggil timnas. Nah kan dulu awalnya U19 dulu ya, Kang ya. Ya, 19. Terus tapi ini kita mau bahas timnas seniornya langsung. Ya, Pertama kali dapat callingan timnas senior tuh lagi apa? Ini momennya nih ya. Ya. Tahu masuk lo main di timnas gitu. Terus siapa yang ngabarin? Perasaannya gimana? Ini memorable nih Iya, pasti. Memorable. pasti. Callingan timnas. Callingan pertama. Garuda calling. ya. Jadi gini, pertama mendapatkan panggilan dari timnas senior itu, gue sampai bertanya ke diri gue sendiri ya. Ini asli, nyata. Usia berapa Kang? Sorry, yang senior. Senior itu 20 kalau ya, nggak Kang? salah- belum 19, genap 20. 19. Masih 19 menjelang 20. Oh iya betul. Kayak adiknya juga kan muda. Nah, Jadi akhirnya gue sampai di Ya. titik yang gue harapkan, yang gue impikan, kerja keras gue selama ini juga, pengorbanan gue selama ini juga akhirnya Ya. bisa sampai di Timnas. timnas. Kan target dari para pemain profesional itu pasti ujungnya ingin ke tim tim nasional, nasional, ya betul. kan? Pencapaian tertinggi itu. Pencapaian tertinggi. Sampai ini gue berada di posisi itu dari beberapa ratus orang lah ya yang Iya. ikut kompetisi. Gue bisa masuk di situ. Kan luar biasa itu. Siapa yang ngasih tahu? Iya. Manajemen sih karena dulu kan ada koran tuh. Fax kalau nggak salah Kang. Oh, Atau dari koran. Dari koran juga ada. Oh, jadi kita Tapi sebenarnya belum tahu. belum tahu. Dari koran Oh. baca, tetapi mungkin surat sudah sampai ke manajemen waktu itu. Ya. Nah, baru dikasih tahu di mes kan waktu itu satu apa? Di daerah mana sih Kang Messi waktu itu? Di mesnya itu di Jalan Sutopo, Mes Pemda waktu itu kan. Oh, Pemda Tangerang. Ya. Nah, itulah dikasih tahu, wah, Lagi ngapain tuh Kang? lagi nyantai aja. Di kamar. Iya, Kang Abu sama, kena- sama sama Ilham siapa? juga. Oh, sama Ilham. Ilham, sama Firman di situ. Kan kita semuanya hampir dipanggil. Iya. Asli gua dipanggil tim nasional nih nggak salah ini. Itu Persita kasihan kan. tuh kalau yang di kamar itu ada dia sendiri yang gak kepanggil tuh. Iya benar Kasihan itu. tuh. Misalnya ada Ada Anjang Rohiman. Kang Enggak, ER. Respect. Ya, Raiwan. Respect. Iya. Saya pikir bakal bilangnya tadi Kang Maman. Belum, Maman belum gabung belum. ke sini. Belum. Maman 23, Maman. Iya, itu. iya, setelah gua dipanggil timnas baru Maman gabung gitu. Oh, baru Maman yung. Ya, dipanggil timnas akhirnya kita berangkat tuh. Ya. Kan masih ada nama-nama yang selama ini menjadi langganan tim nasional. Iya. Ya. Ada Mas Kurus, Ya, Kurniawan. Mas Gendut Kakak Doni. Rocky. Belum ya? Masih muda Iya, ya? Gendut Doni. BP. BP. Dari kesangkatan kalau BP mah BP mirip-mirip. sangkatan. Waktu itu udah top score. Nah, dia udah
timnas duluan. Iya. Yang langsung kalau yang sebelum sesudah BP ada Kakak Buas tuh. Buas iya. juga Boci, kan Kakak tiba-tiba Boci. kan langsung. Nah kan sama BP juga kayak gitu. Nah kita dipanggil, saya bilang udah dipanggil aja udah cukup gitu. Udah cukup tuh maksudnya sementara main ini atau ya. enggak juga ya udahlah. Main enggak masuk atau enggak yang penting kita udah pernah dipanggil tim nasional, sudah mendapatkan pengalaman untuk bisa dipanggil tim Timnas, nasional. iya. Karena targetnya bukan tahun itu. Berarti ngerasa terlalu cepat nggak itu? Iya terlalu cepat dan terlalu masih muda gitu. Iya benar. Kan kita paradigmanya masih muda, belajar dari para pemain senior aja udah. Iya. Alhamdulillah bisa kumpul bareng bermain dengan mereka itu udah sesuatu banget. Bahkan masih bisa masuk timnas U23 dulu bahkan ya. Iya, jadi udah dari senior nah udah otomatis kedua tiga kan? Iya, Nah, udah itu itu. enak banget. Iya, soalnya Usia. masih bisa. Nah, begitu mencoba masuk ke situ, berlatih semuanya, mungkin game plan-nya Ipan Golep kan ada di Dirinya Kang Abo. karakter gua bermain waktu itu. Oh, berarti pelatih pertama yang manggil Coach Ivan. Iya, Ipan Golep kan yang waktu 2002 itu. Iya. Oh, yang AFF 2000. AFF. Piala Tiger dulu masih. Tiger kan. Tiger. Piala Jadi hasil dari kompetisi dikumpulin. Ya. Nanti kalau tidak salah diserahin ke Coach Ipan Golep kan. Ipan Golepnya baru datang tuh dilihat. Nah, diseleksi lah di situ para pemain. Dibawa lah. Dapat beberapa orang malah yang selama ini menjadi langganan tim nasional waktu itu juga sempat nggak terus lah ya. Iya, nggak kepanggil lagi lah. Di pulangan gua kok masih bertahan gitu kan. Nggak salah ini kan. Iya. Tetapi ya itu tadi kuncinya waktu itu setiap hari, setiap latihan gua harus perform. Iya. Gua harus tunjukin, gua harus loyal, gua harus jaga kondisi, gua harus belajar profesional di situ. Iya. Apapun yang dimau pelatih gua jalankan. Nah, Wow. Urusan nanti masuk atau tidak urusan belakangan. Alhamdulillah sampai akhirnya masuk tim nasional, masuk juga di kompetisi resmi. Piala Tiger betul. Di Senayan. Itu debutnya langsung di AFF Piala Tiger. Pada Tiger kan? Lawan Debut pertama lawan Caps pertama. Myanmar. Myanmar. Main berapa menit? Myanmar Masuk sama menit Kamboja. berapa? Orang langsung inti. Oh, langsung Langsung. line up. Dampingi Mas, BP. nanti itu berarti debut tuh. Debut. Gila. Golnya enggak sih? Enggak ya? Ingatnya lawan Filipina. Pertandingan kedua. Kalau Filipina iya. Enggak, sebelum Filipina gue cetak gol juga. Debut itu lawan Myanmar kalau nggak salah. Bukan debutnya lawan Myanmar. Pertama lawan tim Myanmar kalau nggak salah. Yang kedua lawan Kamboja baru cetak gol kalau nggak salah ya. Iya. Cetak gol. Nanti Itu umpan kita BP juga. Kita taruh lagi gol-golnya hasil pertandingannya timnas Betul. di Tiger Di tahun Iya. itu ya 2002 sampai final soalnya kita. sama final. Kalah adu penalti. Ingat banget Kang itu. Yaris Riyadi mainnya top banget saat itu. Yes. Saya baca di koran Kompas kan waktu itu belum banyak yang Belum. menyiarkan atau apa gitu. Tapi ada yang menggelitik di pikiran gua waktu itu. Pas begitu main, loh kok level tim nasional itu mereka ya yang menjadi lawan Terlalu beda. terlalu mudah. Terlalu jomplang ya. Serius. Iya. Oh ini lawan-lawan di Asia Tenggara. Iya, terlalu mudah. Kok segini ya kemampuannya sampai begitu loh. Ini bukan sombong ya. Sampai akhirnya sekarang mereka malah jadi Tim kuat. menggigit kita ya berarti ada sesuatu hal yang mereka bereskan juga. Oh, menarik. Ini mah masih kuatan Ragunan ini kayaknya. Diklat kayaknya masih sereman diklat. Iya, benar kan? apalagi kan di Filipina bisa sampai Iya. 14-1 waktu 13-1 itu. ya? 13-1 sorry. Kang Abu berapa ya? 4 ya? 4, BP 4 juga BP kan. 4 itu. Oh, itu yang bikin ngatrol top skornya kan hampir mirip tuh. 6-7. Iya. 6-7 saya dekatan 8 sama nggak salah BP. BP. Iya, BP 8 BP setelah mendapatkan umpan gua begitu lawan Malaysia semifinal. Dia sundul 8 udah nggak kejar lagi. Tapi Karena namanya Kang finalnya Abu. Thailand soalnya. Namanya Kang Abu itu selain memang golin banyak, jadi kalau misalnya siapa pencetak gol Indonesia yang banyak di AFF Cup, Kang Abu tuh masuk 5 besar dulu tuh. Berapa ya? Kalau waktu 2002 cuma 6 gol, terus bertambah lagi kan? 2007 golin. Ya. Masuk sih. Kalau nggak salah masuk ya? Masuk kan paling banyak tuh BP KDY. Ya, 13, BP sama 12. KDY. Iya. Ini pertanyaan awam lah. Orang awam yang suka bola dari kecil. Waktu cetak gol pertama untuk timnas, mikirin selebrasi nggak, Kang? Kan kita aja ngegolin liga-liga kampus aja kayak Seneng seneng banget. Apalagi ini untuk timnas Indonesia. Iya. Mikirin nggak, anjir ini selebrasinya kumaha ya. Justru malah jadi bingung. Iya. Nge-freeze. Iya nge-freeze gitu. Ya.
ini sumbangsi gue pertama buat tim nasional gitu. Terus jadi merinding kan. Wah. Makanya. Garuda Calling mah pasti. Iya. Indonesia Raya bohong kalau ngomong Wah, nangis. itu apa lagi? Anak usia 19-20 tahun nyanyi Di Indonesia GBK. Raya. Wah. Nangis itu, keluar air mata Ada? itu. Ada nangisnya? Ada. Tapi kan dirasa waktu itu, malu nangis. Padahal kan nggak gitu. Dulu kan Iya. sebelahnya almarhum Bejo Sugiantoro. Iya. Oh, Oh, sebelahnya. sama Bejo Iya, CB-nya sama saat Haji. itu. Iya. Liberonya. Rahmat. Ingat gak gaya rambutnya Kang Abo? Oh, ini lancung. Ini Spike. Spike. Ini panjang. Iya, panjang. Kalau zaman dulu mulet, sekarang mulet. Nah, Mulet. itu agak-agak mulet. Mulet. Gitu. Spike-nya ada. Iya. Iya. Ya kan setelah memorable di Timnas, kita tahu cukup panjang karirnya sampai kapan terakhir main di Timnas, Bang? 2007. 2007 Ya. dan 8 tahun. akhirnya dari Persita Tangerang namanya harum di Persita Harum Tangerang. banget. Pulanglah ke Jawa Barat, Kang. Ya. Karena kan kalau misalnya ibaratnya nih panggilan resminya Persib untuk orang-orang Jawa Barat tuh udah nggak bisa ditolak gitu. Betul. Panggilan hati kok. Betul. Ya. Itu gimana Karena ceritanya, Persib Kang? itu Balik ke bahasa Persib. hati juga ya. Betul. Sebetulnya ketika kompetisi berjalan di tahun-tahun sebelumnya ketika gua masuk ke Persib lagi, itu setiap tahun tuh selalu ada tawaran dari Persib untuk kembali ke Bandung. Pas Ya. di Persitanya. Pas di Persitanya. Setiap tahun, setiap musim Setiap ya? tahun, setiap musim Selama selalu 5 ada atau orang, 6 ya waktu itu, 6. selalu ada orang yang datang entah ketika lagi latihan tim nasional atau ke Tangerangnya langsung, Ya. itu ngajak langsung supaya Balik gue yuk. balik lagi. Ayo balik yuk. Tapi karena mungkin gua ngeliat ini tingkat keseriusannya juga Belum bisa kelihatan. dipertanyakan gitu kan. Ini Apa siapa cuma sih? ngajak-ngajak basa-basi doang saat itu? Iya gini ya, gue mau kembali ke Bandung, tapi secara mental juga harus siap, Betul. udah harus bener kuat. Yang kedua juga ingin orang yang benar-benar berkecimpung di situ sebagai pengurusnya, karena kan yang datang waktu itu ya bukan salah satu pengurusnya juga gitu kan. Jadi kan seolah-olah ini kayak nggak serius gitu kan. Ya, melihat keseriusannya ya. Tetapi dibanding melihat keseriusannya, gue juga jujur di Tangerang juga sedang dalam Peak top lah ya. performanya juga betul. semilam gitu Prime-nya kan. juga sebagai Prime. usia Prime-nya juga di loh. situ Lagi gitu. enak-enaknya. Apakah bisa nggak untuk saat ini kembali ke Bandung? Dan memang dari dulu juga suatu saat gue akan kembali ke Bandung gitu. Ya. Karena ini adalah klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Ya. Betul. Orang Jawa Barat berbondong-bondong ingin mengenakan seragam biru Persib Bandung. Nanti dulu deh. Kalau udah siap mental, siap secara permainan, sudah kenyang pengalaman, baru gue datang. Karena pasti ada ekspektasi ya. Ya udah pasti. Beda ekspektasinya Persita beda. dan juga Persib Persita Bandung. sama Iya. Persib itu beda. Iya, Beda banget. tekanannya Yes. bukan cuman bobotoh tapi media juga menyorot. Semuanya. Iya. Hmm, Manajemen. Bandung itu ya kota yang boleh dikatakan kota yang sangat komplit ya. Yes. Satu, cuacanya juga ada. Enak. Beda nggak? Ademnya masih adem kayak sekarang nggak, Kang? Jauh. Apa ademan dulu? Di tahun Ya seperti kayak Mirip-mirip sekarang. sekarang gini. Mirip-mirip sekarang lah. putra daerah juga bisa Ya dikatakan. sudah pasti putra daerah, kotanya adem, dukungan sportornya juga Militan. tidak harus kita pertanyakan. Manajemennya juga waktu itu ya sama. Sehat juga kan ya, Iya, walaupun sampai sekarang. waktu itu belum seprofesional seperti sekarang, karena kan masih Masih pakai APBD. APBD. merah. Sebelum 2009 ya, Kang Iya. ya? Ya sebelum 2009. Harus pakai PT kan? PT saat Setelah Iya. 2009. Jadi dekat juga ke rumah kan ya. Ya, Ya maksudnya dekat ke rumah itu orang tua juga bisa Nonton kadang juga. sesekali Iya, nonton. Ya itu banyak pertimbangan. Begitu kembali ke Bandung, ketua umumnya waktu itu Pak Dada Rosada langsung Pak Dada menawarkan. Rosada. Nah kayaknya ini serius deh. Nah, Padahal di Persita tuh tinggal sign kontrak juga itu. karena ini langsung ketumnya. Iya. Masih SMS waktu itu ya kan? Masih SMS. Bener. Kan belum ada WhatsApp, belum Belum ada. ada. BBM pun belum ada. Medsos belum ada di. Belum. WhatsApp. Kita Belum. nggak tahu ini nomor siapa. Belum. WhatsApp, ya kan? Betul. Persis gitu banget. Maneh orang Sunda lain, gitu ya. Pulang nggak? Iya benar itu. Benar itu dipertanyakan. Ini 2 hari. Kok ada WA-nya kayak gini? Kamu tuh orang mana? Orang Garut. Ya, Garut tuh di mana? Jawa Barat. Jawa Barat tuh di mana? Klubna Persib Bandung. Ya, sok atuh balik. Lah, siapa itu? Saya itu. Nah, ternyata ketua umumnya waktu itu. Oh, itu baru. Itu berarti 2007 ya, Kang ya? 2006. Sorry 2006 2006 ya? 0607. Yes, Itu 2006. Liga Bank Mandiri ya? Itu perpindahan Jarum. LDI.
Jarum. LDI mau ke ISL. Ya. Jarum. Ya. Yaudah sambil makan. Ya, Biar mangga, nggak- mangga. tuh makan. Nggak apa-apa. Tuang Ayo, atuh. kan saya tuan rumahnya di Bandung. Nah, iya, bener bener lagi. bener. Kuduna Batagor, kuduna mah. Batagor. Bandung mah. Nanti Kuduna abis ini mah kita so- makan batagor. Cireng, somai boleh. Nah, setelah di SMS tuh, kumaha langsung diajak ketemuan atau gimana? Iya, tapi sama Persita udah 3 kali disodorin kontrak itu. Waduh. Aduh, gimana ya? Ya isi horor lah. Oh, saatnya sekarang pulang ini. Oh, tapi bukan masalah Nominal. waktu kan? Iya makanya. Serius. Kalau boleh harus jujur, itu juga lebih gede di sana waktu itu. Karena udah levelnya timnas. Dan udah lagi pik-piknya. Iya betul. Iya. Tahun Udah berapa tahun ke-5 ya berarti ya Kang ya? tahun Di Persita. ke-5 di Persita waktu itu. Tahun ke-5. Iya, memasuki tahun ke-6 juga. Tapi ya kayaknya harus mencoba deh. Harus segera ke Bandung. Udah siap nih. Kayaknya serius Kita nih. mau foto nih, Iya. serius nih gitu kan. Kalau Manajemennya. nggak sekarang kapan lagi? Momentumnya tepat nih. Udah baliklah mencoba. Peruntungan untuk main di Bandung. Begitu main ke Bandung kan di Siliwangi tahu sendiri. Wah, dukungannya. Enggak, Iya. takut diliatin maung, ada maungnya di situ. Diliatin maung tuh. Diliatin yang bro, di papan gini. skor bukan sih? Ini yang membedakan di Siliwangi sama di Stadion Benteng waktu itu. Kita menjelang kick off, kita lagi warming up itu. Penonton udah penuh gitu. Pas begitu kick off udah nggak ada lagi ruang untuk para penonton yang baru masuk. Iya. Kalau di Tangerang kan masih banyak tuh. Iya. Nanti dulu Kick off udah masih rame. agak sepi. Iya di sana. Tapi di sini sebelum kick off udah Udah full full. stadion. Wow. Gila coba gimana? Siliwangi tuh ya Macet kan. tuh Itu Siliwangi. dia. Wah. Wah ini saya bilang challenge-nya di sini nih Iya. gitu kan. Pertandingan pertama nggak masukin. Wah mulai tuh. Gitu Wah. kan. Biasa itu mah. Iya, Untuk main di tim besar seperti itu memang Kang. Yes, tetapi memang sesuatu hal yang fenomenal buat gua. Maksudnya fenomena baru. Karena kan sebelum-sebelumnya memang selalu penuh, tetapi mereka juga sudah berkembang ya. Iya. Wah, gila ini penonton. Gua harus seperti apa? Kalau bermain di kandang aja nggak bisa perform itu udah kayak beban banget. Iya, pasti. Akhirnya ambil positifnya bahwa setiap bermain itu gua rasakan ini seperti final gitu kan. Wow. Iya, tetap harus menstimulus ke diri sendiri. Ini pressure-nya berarti ya Kang? Punten Kang. Nah, Harus. suarana. Iya, pressure udah pasti. Ya, konsekuensi berada di tim besar harus seperti itu. Tetapi impact-nya ketika kita bermain sesuai apa yang diharapkan, nama kita cepat juga melambung. Iya. Betul. Tapi lingkungan ngedukung banget ya Persib saat itu ya. Support, selalu Dari support. manajemen, Iya. staf kepelatihan. Udah pasti itu. Udah pasti itu. Karena kan itu usianya juga belum gimana banget, itu harus dijaga juga tuh. Betul. 25. Lagi Mentalnya. 25. Masa-masa prime ya, 25 Iya. 26 ya kan? 25. Dan di situ juga dipanggil tim nasional lagi kan? Era Yes. Peter White kan? Era Peter White 2007. Yes. Mau Piala Asia tuh ya? 2006. Persiapan Iya, Piala iya, iya. Asia. 2000. Setelah AFF 2006 ya kalau Ya, nggak salah. 2006 itu sampai Peter White itu. Kena panggilan lagi tuh. Ya. Weh, berarti kan di Tangerang juga dipanggil tim nasional, di Persib juga dipanggil tim nasional. Masih dipanggil tim Berarti nasional. kualitas. Ya. Bahkan sampai Piala Asia masih dipanggil timnas tuh luar biasa. Iya betul, cuman waktu itu kan ada perubahan perubahan Struktur. kepelatihan ya waktu Iya. itu. Tapi ya udah terakhir di situ. Nah, itu berarti masuk Persib berarti bareng, kalau nggak salah strikernya Ridwan Barkowi ya sama Ya Barkowi setelah gue masuk ada Iya. gendut, Oh, Gendut. Bekamenga. Bekamenga tahun berikutnya. Oh, setahun depannya. Beckham. ya Bekamenga. tahun berikutnya. Wow itu komplit tuh striker. Wah, serem banget. Bekamenga. Hmm. Didier Drogba, kalau tahu Didier Drogba, nah itu tuh Nah. Bekamenga pada masanya. Bayangin itu pas dipanggil di Persib dipanggil timnas Kamerun U23 ya, Gila, Kang. Itu Bekamenga kalau udah shielding, waduh udah selesai itu. Selesai. Center back itu nggak Iya. bisa apa-apa. Iya. Ngeri itu. Jadi itu shielding tuh nembokin tuh. ya. Ya. Udah nembokin tuh udah luar biasa tuh. Wah Bekamenga udah cek. Wah seneng banget. Makanya gua Keker belajar banget ya, gitu. Kang ya? Nggak keker tapi Kokoh gitu ya. gimana ya? Ya mungkin itulah kelebihan dari seorang Bekamenga ya. Iya. Dihantam dari belakang zaman dulu kan ya tahu sendiri. Wah, Iya. keras banget. Gila. Nggak jatuh, malah yang hantamnya jatuh. Wah, Keras banget itu, keras. beton itu. Bekamenga. Tim nasional Olimpiade Kamerun Iya, berarti belajar banyak lah dari Bekamenga juga ya. dapat banget ilmunya. Dan memang kan Kang Abu ngerasain bagaimana pola kepelatihan di zaman Kang Abu dan juga di Indonesia. Nah, dia juga share apa yang dia dapatkan di Kamerun gitu. Mungkin hampir mirip-mirip lah ya. Ya. Program latihannya seperti apa. Karena kan kalau POP gua kalau ngelihat sepak bola sekarang itu
kemasannya yang berubah tuh ya kan. Iya, Padahal packagingnya lebih packagingnya ya, tujuannya sebetulnya sama aja ke sana Iya. gitu. Tapi tidak dipungkiri juga sepak bola sekarang terus berkembang. Ya, pastinya. Kalau Kang. kita tidak melek terhadap era digital yang sekarang ini, pasti kita ketinggalan. nggak mendevelop diri kita ya, Yes, harus. upgrade diri kita. Harus itu, harus. Kalau enggak, udah selesai dah. Iya. Makanya banyak sekali. Kalau dulu kan, lu nonton deh, pemain bola yang bagus itu kalau dia bisa melewati mendribling 1-2 orang, itu udah larinya terlihat bagus. cepat, R9 dulu. Iya, iya, pokoknya kalau udah bisa ngelewat orang, Ya, itu Jago pemain nih. bagus. Iya, tetapi Iya. kalau sekarang enggak kan? Enggak, main Decision. sistem. betul, By betul. system. Bahkan yang dilihat adalah teknik dasar. Betul. Yang ngelihat gimana nih teknik dasarnya. Bagus, Fundamentalnya bagus, bagus nggak? Iya. Karena kalau Fondasinya bagus nggak? fundamentalnya bagus, semua bisa dilakukan gitu. Betul. Ya, betul. Iya, Wah, iya. jadi seru juga sih nonton Sepak bola sekarang. sepak bola sekarang dan benar-benar gue juga belajar dengan sepak bola sekarang. Wah, gila. 1 menit kadang-kadang bisa jadi 2 gol kan? Betul, Sekarang. betul. Cepet. Ya, dan Kang Abo udah ngerasain waktu zamannya Kang Abo. Iya. Nah, apa yang membedakan dengan sekarang khususnya Persib Bandung yang dulu sama Persib Bandung yang sekarang? Entah itu pola kepelatihannya, manajemennya, Ya. youth developmentnya. Iya. Struktur timnya yang Iya. paling utama. Wah, kalau harus boleh gua ngomong yang dulu sama yang sekarang, jelas perbedaannya sangat-sangat signifikan. Iya. Yang sekarang itu terlihat orang-orang yang gila. Kenapa Persib bisa berprestasi sekarang? Iya. Ya behind the teamnya lah ya. Iya. Maksudnya benar-benar bekerja setiap jengkalnya, setiap detiknya itu yang gua tahu ya. Ya. Sekarang itu benar-benar ini bagian divisi ini Iya. divisinya ini. Udah Padat fokus lah ya, udah Job fokus. desk-nya Iya, enggak Wah, udah. enggak ini ya, enggak mental-mental gitu. Enggak kemana-mana. Dibutuh scouting yang benar-benar scouting di internal. Ya. Ada. Yang eksternal pun ada, Kang. Ya. Jauh lebih Wah, profesional, ini jauh lebih profesional. ngeri dah yang sekarang ini. Bener-bener by data semua. Ya, keren. Kan kalau kita tahu dulu Persib aja yang kayak dulu aja Udah bagus. udah bagus ya, udah serem. Manajemennya Ya. udah ya salah satu yang bagus lah Yang di salah Indonesia. satu- Ya. Sekarang ya kita tahu dengan mereka 3 kali juara Juara berturut-turut. itu adalah bukti. Bukti dari 2023, 2024 sampai 25, 26 mereka juara. Ya memang harus selain tim yang kuat di dalam lapangan, di luar lapangan juga punya tim yang bagus juga. Iya, jadi kalau gua lihat ini sinergitas antara manajemen, Yes. Ya, pemain dan juga boboto ini Ya. beriringan. itu luar biasa. Ini dari POV gua ya kalau Iya. ngelihat. Kenapa? Kalau misalkan para bobotohnya semua sejauh ini juga datang ke lapangan dengan dukungan yang Positif. positif dong selama ini gitu kan. Terus para pemain yang datang juga bukan pemain-pemain yang asal didatangkan, Ya, betul. tetapi semua juga by statistik, by data. Itu. Siapa yang Ya, dibutuhkan tim? Betul, pasti manajemen juga ikut, maksudnya ikut, bukan mengupgrade ya. Kalau ngupgrade udah tau lah, mereka udah mengupgrade duluan. Yes. Tetapi mereka juga berada di jalur itu gitu kan. Yes. Dan itu terlihat banget. Bahkan gua aja sekarang ngelihat itu, wah gila ini profesional banget ya. Iya. Manajemennya, ya bobotohnya juga, Pastinya. dirangkul semuanya. Ya. Iya. Dari mulai distrik ini semua babarengan. Dan itulah yang membuat Persib juga di musim lalu dukungan supporternya di Stadion GBLA juga selalu bisa dikatakan full house Full ya. house. Wah udah, pokoknya kalau Full nonton ke stadion itu nggak pernah ada terlihat bangku yang kosong. Nah, Betul. itu dia. Kecuali kalau memang yang Sediakan dibuat, untuk away. yang disediakan untuk away itu Iya. selalu ada tempat itu. Betul. Iya. Dulu Kan selalu itu kayak gitu. mereka belum tentu datang Bet- ya iya. kan. Ya, Yang udah tetapi tetap disiapkan itu. Disiapkan, betul, Kan betul. 5% dari kapasitas stadion. Ya. Wah, Ya. ini makin menarik dia. Dan ini Menarik gitu. dibentuk udah bukan setahun 2 tahun. Kenapa hasilnya ada dari sekarang? Bahkan kan kita tahu Persib dari dulu memang manajemennya adalah manajemen yang sehat juga Betul. gitu. Sehat. Dan kebetulan juga pokoknya tidak pernah ada miss Ya. dengan para pemain juga gitu kan. Sejauh ini juga komunikasi dengan para supporter Ya. terjalin dengan baik. Betul. Ada juga sosok yang selama ini tak tergantikan, Wah Haji. WHO. Iya. Udah Wah. tahu sih pasti mau West Ham ngomong. United. Wah, Haji Ungu. WHO. Iya, dia dari zaman kita bermain, Ya. terus yang para pemain seniornya juga
itu masih dirangkul sama Haji Omo. Kelihatan sih memang. Iya, Jadi pemain semuanya. senior pun kayak kalau misalnya di luar udah nggak terlibat dalam tim Persib, masih dianggap sebagai Betul, keluarga, keluarga. itu yang Sebagai saya tahu. keluarga dan sebagai anak. Nah itu Dan Pak Haji semuanya perhatiannya dianggapnya anak. Wah. perhatiannya. Wajar dia dengan dedikasinya yang begitu luar biasa dibikinin patung tuh wajar banget. bisa tuh. Wajar. Betul, bisa tuh. Wajar Karena sih. kasarnya Pak Haji mah ngeluarin uang berapapun juga kayaknya nggak lebar kalau bahasa Sunda mah ya. Ya lebar. Iya, semua para pemain yang sudah maksudnya nggak pernah, bukan nggak pernah, ya, yang nggak bekerja lagi dengan Pak Haji Ya, gitu ya. kan, tetapi silaturahmi tetap terjaga. Pak Haji itu selalu aware, terlalu perhatian Ya. terhadap kita, bahkan Makanya menanyakan dianggap gimana keluarga keluarga. tuh. Udah seperti keluarga. Bahkan ke pemain asing pun gitu ya kan. Iya, makanya kan banyak yang kerasan di sini kan. Betul, Nah, Bahkan betul. bisa dilihat pemain ya. asing pun ketika cabut nih, kalau mungkin di klub-klub lain ketika kontraknya habis, pemain asing pulang ya pulang aja. Tapi Iya. ada yang ke Bandung. Orang di Persib gue lihat kemarin Andrew yang pamitan dulu. Iya. Itu membuktikan kekeluargaan di Persib Bandung solid banget. Contohnya Iya. lah waktu Ciro sama DDS ketemu lagi sama Wah, Haji. nangis Wah, kan? itu bener. Itu nunjukin sih nggak bohong sih memang Iya. perhatiannya. Pak Haji itu ya total bener-bener ikhlas orangnya. Dia demi Persib banget. Udahlah, pokoknya kita berharap sosok beliau tuh harus selalu ada dekat dengan para pemain itu. Dan diberikan kesehatan juga supaya Ya, itu tetap paling ada penting. di Persib Bandung. Itu dari zamannya Kang Abo main di Persib tahun 2006. Udah ada. Udah ada kan? Udah ada. Ada. Udah ada itu. Udah ada di Zaman- pinggir di bench ya. Udah Saya ada di bench. terlalu apa ya? Terlalu dekat itu. Ini yang jauh itu zamannya mungkin Robi Kang Darwis. Adeng, Robi Darwis itu. iya. WH udah ada di sana. Udah dari tahun 80-an akhir 90-an awal ya. Boboto sejati itu. Nah, itu keren. Berarti Respect. memang harus ada ya salah satu contoh yang ngasih dedikasi dan hidupnya bahkan kalau Wah Haji untuk Persib Bandung mungkin ya. Iya, saya sempat dengar waktu itu anaknya ngobrol tuh, yang sekarang jadi Wagub, Iya, Pak betul. Erwan. Pak Erwan. Iya, dulu apa kan manggilnya? Apa tuh kalau nonton ke Senayan, saya digendong katanya. Jadi kalau ada ribut-ribut, diam dulu di sini ya. Nanti apa kesini lagi. Kalau apa belum datang, jangan dulu kemana-mana. Diam. Pak Erwannya tuh disimpan. Diam aja dulu di situ. Jadi Pak Haji itu ngebantuin dulu ada terjadi apalah gitu lah ya. Misalnya agak-agak chaos sedikit. Chaos dikit. Iya, gitu. iya, iya. Itu kayak gitu. Iya Iya kan? kan? Ya itu luar biasa lah ya. Ini mungkin salah satu pembeda dengan klub-klub lain juga gitu ya. Sosok ada, WHU-nya. ada DNA dari Pak Wah Haji Umu, kemudian juga manajemen yang baik, dan kalau boleh tahu nih yang Kang Abu tahu sejauh ini, gimana persiapan dari Persib Bandung untuk mengarungi Super League di musim yang baru ini? Karena kan udah 3 kali juara. What's Ya. next? Iya, Ada kalau kejuaraan Asia 2 biji. ya saya ngelihat sih bahwa manajemen juga sudah bisa mengantisipasi itu ya, Yap. dengan perekrutan pemain yang boleh dikatakan sekarang itu agak sedikit Upgrade. ya udah upgrade udah pasti ya, tetapi jumlahnya yang banyak. Oh iya. Ya karena kan turun di beberapa kompetisi kan. Kompetisi. Dan itu sudah terantisipasi sama manajemen. Mungkin banyak para pemain yang direkrut lagi ya kan. Ini kita persiapkan untuk di sini, persiapan di sini, persiapan di sini. Takut ada pemain yang tiba-tiba cedera. Itu sudah diantisipasi sama manajemen. Dan menurut Kang Abo, siapa sih di rekrutan bursa transfer 2627 yang sepertinya ini bakal useful atau sangat-sangat oke banget direkrut oleh Persib Bandung untuk musim 2627 ke depan? Yang Pilih satu pemain. Ya Peralta. Oh, Peralta. Karena di podcast sebelumnya, 2 episode sebelumnya, kalau saya nyebutnya Sandy Walsh. Sandy Walsh. Karena udah terbiasa main di banyak kompetisi ketika masih main di Buriram. Buriram, United. betul. Jadi kan useful banget ya. Dan betul. dia versatile juga. Versatile. Nggak semua pemain pernah bermain di posisi dalam situasi yang sama kayak Sandy Walsh. Tapi kalau Peralta sih jelas ya. Iya, karena memang dulu juga sempat ngelihat ya aksinya Peralta. Kayaknya yang cocok untuk menggantikan posisi Ciro ketika Ciro pindah itu kayaknya Peralta. Berarti sebenarnya dari 2 musim yang lalu sebenarnya Udah ada intai. sih, udah ya nggak tahu ya. Itu Scouting. manajemen yang tahu ya. manajemen yang tahu. Scoutingnya manajemen yang tahu. Tetapi kalau saya sebagai pemerhati ngelihat itu kayaknya Peralta cocok ada di situ. Gitu. Nah, Jadi ketika Peralta musim pertama sebenarnya yang musim pertama di Borneo. di Borneo. Ya musim pertama, setelah itu musim keduanya juga. Udah, Itu musim kan kedua dia udah. MVP, bagus MVP banget. udah luar biasa. Oh musim pertama ya?
musim pertama belum. Belum. Kedua MVP. Musim Ya. pertama itu dia double digit gol dan assist. Nah itu setelah itu, nah sebelum MVP kemarin, Enggak. Yes. Ya, Emang ya. berat begitu juga Ciro kan. keluar lah ya, Iya, begitu Ciro ke keluar. Malut. Tapi sebelum diumumin waktu Peralta, Kang Abu udah tahu. Wah, jadi nih Peralta. Karena kan ada yang dia kemana, keluar, bahkan ada yang bilang mau keluar. Itu Iya. apakah dapat info bahwa Peralta kan kita dapat Bandung. Peralta nih? Enggak sih, Enggak sih. sampai diumumin baru Kita kan hanya sebagai pemerhati. pemerhati. Iya, Ya, tapi kan pemerhati aja. apal meren. Iya, apa? Bisa Ya, kalau tahu. gini ya, waktu itu simpang siur terkait Peralta, Iya. sebetulnya kenapa sih harus ambil pusing juga gitu? Kalau Iya. toh misalkan Dapat. di sana belum deal, tiba-tiba dapat ke sini, ya alhamdulillah gitu Iya. kan. Kita sebagai pemerhati, Iya. sebagai bobotoh yang selama ini juga aware terhadap Persib, ya harapan sih, kalaupun misalkan di waktu itu sempat mau ke Persija kan, Iya. Betul. ketika di Persija akhirnya sampai nggak jadi, ya kalaupun memang nggak jadi, ya berharap Persib bisa mendapatkan Peralta gitu. Bahasanya tuh nggak dapat ya udah, dapat alhamdulillah banget. Gitu kan. Ini Iya. kan era profesional ya Era sekarang. profesional betul. Kalau siapa duluan dan semua juga sepakat, kenapa tidak? Dan gitu kan. tawarannya lebih baik bukan cuma dari sisi uang ya, tapi juga Ya. kenyamanan pemain kan. Benefit Ya. lah bisa dibilang di sini. Ya seperti itulah. Nah, Kalau Kalau dari Kang Abo sendiri, kan kita lihat Peralta sempet bingung tuh, bimbang. Kalau dari Kang Abo, apa yang mendasari, oke saya pilih tim ini? Misalnya dari sisi pemain profesional nih ya. Yes. Peralta aja mungkin, gitu. apa Enggak, yang ada di pikiran Peralta? Enggak, dari Kang Abo misalnya, saya mempertimbangkan untuk pilih klub ini kalau dipenuhi apanya aja gitu. Oh, kalau Ketika zaman di zaman profesional Ya, Kang Abu zaman dulu. profesional dulu, Iya. ya yang jelas sih materi pemain ya. Oh iya, Oh. masuk akal. Materi pemain. Karena kan sepak bola itu adalah olahraga kolektif. Iya. Kita tidak bisa jago sendiri kalau yang Masuk lainnya akal. tidak support. Iya. Bener nggak? Benar. Kalau kita melihat, ini secara Tim. perekrutan pemainnya juga jelas gitu kan. Secara targetnya juga betul-betul mau berada di 3 besar mungkin. Ya. Pemain-pemainnya juga yang direkrut bagus-bagus. Wah, kayaknya ini bisa nih main di sini gitu kan. Karena saya nggak bisa hebat kalau tanpa Dukungan tim. Teman-teman dukungan lain. teman-teman yang Yes, lain. Benar, gitu. benar. Tapi masuk akal, dan ketika ngelihat sekarang Persib dan Kang Abu juga beberapa kali melakukan in charge terhadap tim Persib mungkin di beberapa divisi. Kang, ngelihat perkembangan youth development Ya. di Jawa Barat terutama untuk tim Persib tuh seperti apa? Apalagi kan kita tahu pemain-pemain Jawa Barat tuh salah satu produsen Banyak pemain-pemain banget, hebat iya. Ya. di bola Indonesia. Ya. Bisa main ya kalau bagus banget emang, kalau main di Persib spesifikasinya emang khusus banget ya Kang ya Iya. dari dulu. Tapi kalau enggak ya pasti main di beberapa klub di Liga Indonesia, Indonesia, gitu. betul. Youth development saat ini perkembangannya seperti apa di Jawa Barat khususnya untuk tim Persib? Iya, kalau Persib tidak aware terhadap itu, enggak dia membeli klub tim satelit. Wah, Iya kan? masuk akal. Ah. Cerita dikit dong enggak? Kenapa harus ada tim satelit? Yes. Ini kan untuk menampung para pemain potensial, Yes. khususnya di youth development Persib. Kalau para pemain ini punya potensi bagus dan punya peluang ke atas ke first teamnya agak sedikit butuh proses, ya kita siapkan ruang tim satelit, yaitu tim Liga 2 untuk menampung para pemain youth development ini supaya dapat menit bermain di sana. Yang kedua juga supaya tahu atmosfer kompetisi itu Ini mahal. seperti apa Ini di mahal. level Tinggi tinggi setelah ya youth walaupun development. belum Super League tapi Ya. udah menyerupai lah. Ya, nah itu salah satu yang membuat akhirnya kita dari POP luar melihat, oh ini serius juga ya ngebangun timnya gitu kan. Selain fokus di tim utama, kita juga harus bisa mengakomodir nih para pemain youth development-nya. Iya. Nah, apa caranya? Memberikan ruang untuk tim Liga 2, yaitu tim satelit. Nah, gitu. tim satelit ini berarti akan ada kemungkinan mungkin 75% sampai 80% diisi pemain jebolan EPA-nya Persib. Kang, sedikit sih kalau misalnya boleh tahu aja. Ya tetap lah ya, tidak, kalau menurut gue sih tidak mesti semuanya juga, Yes. tetapi para pemain potensinya juga. Ya, Pemain betul. potensial. Karena kalau terlalu semuanya hampir 75% ke sana, high risk juga. Oh, iya. Karena kan Liga 2 Liga ya. klub kan Dua. punya tujuan, pengen Iya. menang, pengen juara juga. Iya. Dan Liga 2 tuh kita tahu cukup rimba untuk sepak Wah, bola. sekarang kan Waduh, udah ya. main di wilayah grup
A atau grup barat dulu sebenarnya grup barat ya. Main di grup A kan lumayan luar biasa tuh persaingannya. Tetapi kan sekarang juga kita udah bisa melihat ya, tim Liga 2 juga sekarang udah mayoritas para pemainnya juga karena standar PSSI-nya juga sekarang standar kompetisinya juga semakin meningkat kan. Iya. Ada teknologi VAR juga Betul. gitu. Ini Jadi seneng kan juga sih. yang cheating-cheating tuh gak ketahuan sekarang. Waduh, bener. Dengan hadirnya VAR di Pegadaian Championship sejak musim lalu tuh itu benar-benar meningkatkan mutu kompetisi sih Kang. Iya bagus dong. Bagus banget. Jadi salah satu hal yang selama ini juga jarang terekspos, jarang terlihat ketika ada VAR di Liga 2 ini menandakan bahwa PSSI juga concern terhadap kompetisi di tanah air ini. Ya, dan itu tadi mungkin cerita dari Info A1 nih. Ini langsung Info A1 nih. A0 ya. A0 gitu. Ya, A1. Ya, itu tadi tentang Persib Bandung dan juga karir dari Kang Abu. Nah, ini sebelum kita masuk ke segmen akhir, ada pertanyaan terakhir nih dari gua nih, Kang. Ini kan kita tahu beberapa tahun terakhir timnas Indonesia tuh kekurangan predator, kekurangan striker yang bisa mencetak gol gitu, jaminan gitu. Ya sekarang sedang ada Michi Baker. Iya, yang lagi naik ya. Betul. Jens Raven. Ya. Nah tapi kan sebelumnya kita agak kesulitan tuh. Itu kalau dari kacamata Kang Abu sebagai pencinta sepak bola Indonesia, itu alasannya kenapa dan apa yang membedakan kok bisa zaman Kang Abu tuh kita banyak menelurkan striker-striker. Banyak banget, bahkan banyak pemain yang bagus pun kayak tadi Kang Abu bilang nggak ke sisi dulu. Ke sisi karena ada pemain muda yang lebih bagus. Udah bagus. Ya. Ya, kita tahu ada Babang Pamungkas, ada Kurniawan saat itu masih main ya. Gendut Doni keluar ya kan. Budi Jadi Sudarsono. BS Budi Sudarsono waktu itu posisi striker jadi akhirnya melebar harus ke sayap. digeser ke sini terus ada Kang Abu dan Kang juga Abu, Kang IJK. Betul. Jadi itu apa yang membedakan? Kenapa kita kok nggak bisa kayak dulu gitu, Kang? Kang Abu Apakah tersenyum. sistem sepak bola yang modern ini yang akhirnya kan dulu kita tahu 2 striker. Kalau sekarang kebanyakan 1 striker. Oke. Apakah itu salah satunya yang mempengaruhi atau memang kita aja nggak punya sistem yang itu bisa menelurkan? Kalau menurut gua ya, karena zaman dulu sama zaman yang sekarang tuh berbeda. Sepak bolanya itu yang pernah tadi kita bahas, ini udah mengupgrade terus, berubah terus. Yep. Kalau dulu kan spesifik seorang striker itu identik dengan Mencetak gol. mencetak Cetak gol, gol. betul. Betul kan? Betul banget. Tugasnya. Iya. Kadang-kadang dulu pemain striker nggak mundur aja, nggak Ya. ikut bertahan, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan sekarang Karena nggak bisa. stay, fokusnya untuk mencetak gol. Betul. Nah, kalau benar. sekarang lu jadi seorang striker, tapi kalau lu nggak bisa ikut bertahan, sama aja bohong. Betul. Iya kan? Betul. Tuntutannya berarti ya. Tuntutannya karena 11 starting 11 ini bahkan kiper aja kan sekarang harus bisa nge-build up kan ya. Iya. Kalau Ball playing enggak. goalkeeper sekarang Iya, role-nya. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan tekanan, ya semuanya juga harus ikut turun. Yep. Ya kan? Ketika kita melakukan serangan, semuanya juga harus ikut berbarengan. Benar nggak? Benar. Nah, jadi kalaupun misalkan ada striker yang bisa menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi sekarang, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut gua. Iya. Karena kan dituntutnya itu selain bisa mencetak gol harus juga ikut Bertahan. bertahan. Jadi spesifiknya kalau dulu striker itu identik dengan harus mencetak gol, tugasnya kalau sekarang siapapun yang mencetak gol, yang terpenting tim bisa berkembang dengan game plan yang sudah direncanakan. Rencanakan. Gitu. Jadi kan nggak ada yang harus disalahkan. Betul. Dan nggak harus mencari kenapa dulu kok bisa mudah, kok kenapa dulu banyak sekali bermunculan. Kalau menurut gue sih sebetulnya karena sepak bola sudah modern. Modern sekarang. betul, udah berubah. Berkembang. Ya, Sistemnya kalau makanya. misalkan Sistemnya berubah. si strikernya sekarang bisa mencetak gol banyak dan bisa menjadi top skor, itu berarti kepintaran atau istilahnya apa ya, kelebihan dari seorang striker tersebut gitu. Dia bisa maintenance dirinya sendiri. Ya. Kapan dia harus bertahan, kapan dia harus menyerang. Erling Haaland. Erling Haaland Itu, contoh. Makanya ya kan? jarang-jarang banget. Benar. Kita cuma bisa. Dan kalau sekarang itu, kalau striker memang yang kebanyakan cuma di kotak penalti lawan, dianggapnya striker males. Iya. Karena kan harus bisa build up, harus bisa turun tadi, harus bisa melebar juga, bagi bola gitu. Nah, itu jawabannya udah ada. Udah ada itu. Iya, Jadi iya, emang iya. perbedaan sistem inilah yang ngerubah cara bermain atau role seorang striker di zamannya Kang Abo sama di zamannya mungkin kalau di timnas sekarang ada Ramadan Sananta ataupun Michi Ya. Baker gitu. Ya, padahal ya mereka itu striker-striker berkualitas, Ya, ya, striker-striker potensi.
banyak sekali saya melihat kayak Hoki Caraka, Bicara ke Ramadan Sananta, ya kan, itu pemain-pemain potensial gitu. Ya. Hanya apa? Hanya momentumnya belum dapat sama mereka. Nah, ini itu gitu. dia. Ini belajar momentum, memang harus belajar momentum tuh sama Kang Abu. Dari striker, seorang Dari striker. POV seorang striker. Betul. Iya, tunggu momentum dan juga tunggu ketika mendapatkan kesempatan dan itu harus Maksimalkan. Maksimalkan, Iya, manfaatkan. iya, iya. Dan Buktinya kemarin kan sempat beberapa kali saya melihat Hoki sudah mulai memberikan Ya. Impact. impact, Ya. distribusi golnya juga Udah lumayan musim Lumayan. 25-26 sama Persita juga udah lumayan. karena momentumnya dapat gitu kan. Ya. Gitu. Ya, dan ngomongin soal momentum, sekarang momentumnya kita kayaknya harus mengakhiri. Waduh. Ini. Tapi sebelum Kok mengakhiri perasaan ada baru sedikit sebentar sih ya? pertanyaan-pertanyaan cepat aja, jawab cepet nih Kang Jauh ya. cepat. Jawab Dita cepat. nih. Dita Ya. nih spesialis ngasih pertanyaan. Oke, ini jawab yang ada di kepala Kang Abu aja. Iya, Rapid siap. question. Ya, Siap. rapid question gitu. Pemain muda yang kira-kira akan bersinar dari Jawa Barat. Kira-kira kita masih under radar, belum Iya. tahu siapa. Kira-kira lu harus nonton dia nanti, mungkin akan bersinar gitu. Kalau konsisten. Rapi Rasik. Wah, Raffi Rasik. Ada di tim utama sekarang. Ya. Udah masuk, udah dibawa sama coach Igor. Keren. Dan Wah, ini transfer terbaik Persib musim kemarin. Kalau musim ini kan kita belum tahu. musim ini. Musim 2025-2026. Barba. Federico Barba. Jelas. 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 Udah nggak jelas. usah Iya. didebatin. Ya. Oke. Christian Gonzalez atau Ridwano Barkowi? Barkowi. Ridwan Barkowi. Ridwano Barkowi atau Beckham Menga? Beckham enggak? Wah. Beckham Menga atau Ilham Jaya Kusuma? Ilham Jaksuma. Yes. Ini terakhir. Ilham Jaya Kusuma atau Firman Utina? Ilham Jaksuma. Ilham Jaya Kusuma. Ilham ya. Harusnya ikut-ikut main bola lagi. Ini udah bukan teammates lagi. Iya. Brotherhood banget. Brotherhood. Bang IJK. Kenapa para pemain itu tadi saya sebutkan? Ya. Karena bukan berarti para pemain yang tidak saya sebutkan itu pemain yang tidak bisa bekerja sama. Betul. Tetapi hanya sebentar. Mungkin seperti dengan Gonzales kan. Iya. Itu hanya sebentar. Iya, Iya, Nah, betul. padahal kalau bermain lama itu, wah, saya dapat banget chemistry-nya sama dia. Sama Eloko saat itu ya. Tetapi Barkowi lama, Iya. nah, Beckham enggak sebentar, tetapi kesannya seperti lama. Iya, Kalau iya. sama Ilham udah di klub di tim nasional ya, Ya kalian udah udah tahu hampir lah. setiap hari ya ketemu Ya. ya. Udah Sama kayak kakak Firman ade. Kayaknya lebih dekat sama Ilham daripada sama Kang Yandi. Iya. Ah, tahu banget. Iya. Iya. Iya, iya. Ini makna bobotoh untuk seorang Kang Abu. Arti bobotoh buat Kang Abu. Pemain ke-12 yang selalu memberikan dukungan, baik timnya sedang dalam keadaan kalah, apalagi menang, Ya. dan mereka selalu memenuhi stadion walaupun timnya sedang dalam tekanan. Nah, kalau itu bobotoh sekarang arti Persib untuk Kang Abu. Persib itu bahasa hati, orang Jawa Barat manapun ingin selalu mengenakan seragam Persib, apalagi mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari tim Persib itu sendiri. Nah, itu dia tepuk Gitu. tangan dulu untuk Kang Abu. Luar biasa, ini seru banget ya. Seru banget. Ini kita bicara sejarah, kita bicara culture, kita bicara perjalanan karir Kang Abu Iya. hingga isi hatinya Kang Abu. Nah, itu dia. Dikit-dikit ada loh isi hatinya Kang Abu. Betul sekali. Dan Kang Abu, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Sama-sama pisan, Kang Abu. kawanku. Dan luar biasa ini kesempatannya datang ke sini Iya. ya kan, jauh-jauh dari enggak jauh sih kita. Kita yang nyamperin Kang khusus untuk Khusus buat Kang Abu. Kang Abu. Makanya, aduh, ini Privat luar biasa banget nih buat banget. Kang Ini Abu. luar biasa banget. Mereka datang jauh-jauh, Ya. datang ke sini, nemuin saya. Pokoknya aplaus deh. Iya. Terima kasih buat Thank kalian. you Kang Abu. Luar Dan terima biasa. kasih juga untuk sobat pengimba yang udah nonton. Betul. Jangan lupa untuk like, subscribe, hype ya konten Hype, ini. hype. Sekarang kita udah hype sport mulu. Betul. Dan Jangan- komen-komen. Betul. Jelas. Komen Komen siapa terus aja. positif banget. Pemain, ex-pemain yang bisa diundang kayak Kang Abu ke Giba Bola. Bola. Tim LED juga terima kasih juga ya, Dit. Ya betul ya. Cozy Coffee juga terima Cozy kasih. Coffee luar biasa, ini enak banget. Ini ada cakwe. Bukan dong, churros. Churros Churros. Dengan kearifan lokal kan cakwe. Cakwe. Kalau ini Pisang. pisang. Ini Pisang. sih mix platter dari Mix platter. Iya. Cozy Coffee. Ya, dan sambil Kang Abu makan, ini Ya. kita ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah support untuk semuanya. Betul? Kita ini juga mungkin akan jadi akhir episode dari season kedua. Season 2 ya. Season ketiga nanti akan ada
yang baru-baru. Akan ada kejutan untuk Betul sobat sekali. penggibah tentunya. Jadi jangan lupa untuk tadi subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Gibah Bola. Kalau gitu langsung aja gua Dita Pramudia pamit. Gua Labis Sadet cabut. Gua Janarip. Dan sampai jumpa di Gibah Bola selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia. Indonesia.